Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita semua untuk berkumpul di rumah Allah Azza wa Jal. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang singkat ini kita akan membahas, dan ini pembahasan penting Masya Allah ya ikhwah, agar hijrah kita tidak salah arah. Taib. Kita perlu tahu orang ini banyak sekali pembahasan tentang masalah hijrah. Hijrah, fulan telah hijrah, fulan telah hijrah, dan seterusnya. Taib. Di dalam surah Nabawiyah kita tahu hijrah itu artinya berpindah tempat. Kalau Nabi SAW, beliau tinggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi ada hijrah yang lain, yakni hijrah meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, al-muhajir, yang dikatakan orang telah berhijrah, man hajara manahallahu an, ketika dia tinggalkan seluruh yang Allah larang, berarti dia muhajir. Walaupun kondisinya ada beberapa orang yang nggak bisa berpindah tempat, semisal mungkin kondisi atau dia belum bisa tinggalkan keluarga dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi intinya dia tinggalkan semua yang Allah larang. Jadi niatnya itu harus benar. Jadi jangan sampai nanti aja ana belum bisa tinggalkan A dan B dan C. Niatnya harus jujur dulu. Kalau memiliki niat yang benar, insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau dia berusaha dengan sebaik mungkin. Nabi kita Muhammad SAW ketika banyak sekali kesulitan-kesulitan meninggalkan kota Mekah, diancam A, diancam B dan sebagainya, Allah mudahkan. Sampai hijrahnya Nabi SAW tinggal 3 malam di gua apa? Di Jabal Thur. Dan ini suatu hal rintangan yang berat bagi Nabi SAW. Tapi Allah mudahkan. Maka kalau kita udah niat berhijrah, itu insya Allah jangan sampai belok, luruskan. Ini agar gak salah arah. Makanya Masya Allah disebutkan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Niatnya. Untuk apa dia hijrah? Disebutkan Masya Allah di akhir hadis Nabi katakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk mendapatkan duniawi, atau yang kedua tujuannya untuk mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi, maka nggak dihitung pahalanya. Walaupun dapat nih, ada orang hijrah itu karena bosnya, dia bukan karena niat dari dia. Karena apa? Bosnya salah arah. Kalau dia nggak niatkan salah arah. Ada orang hijrah tujuannya pengen dapat akhwat yang dia cintai. Akhwatnya bercadar, akhwatnya pakai niqab, dia Masya Allah mutanaqibah, dan akhwatnya akhlaknya baik dan sebagainya. Hijrah dia. Sebabnya untuk apa? Mendapatkan wanita. Pahalanya nggak dapat, kata Nabi SAW. Fa hijratu ila ma hajar ilaih. Maka kalau kita sudah niatkan dengan niat yang kuat, Allah akan mudahkan jalannya. Tapi kalau niatnya nggak ada, suatu saat di depan rintangan kita bisa belok, gampang banget Allah belokkan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, disebutkan Masya Allah, dan ini penting, walladzina jahadu fina, orang kalau udah sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan mudahkan apa? Jalannya. Arahnya kemana Allah akan apa? Usahakan. Berarti kita ini mau nggak mau harus berusaha dulu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak ada niat nggak akan bisa. Kita nantilah kalau sudah tua ana baru hijrah, salah arahnya. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai dia sendiri yang merubahnya.
Kalau dia mengharap takdir Allah Azza wa Jalla tanpa usaha, nggak akan bisa. Makanya disebutkan i'malu, kalian berusaha untuk beramal, bukan nantilah. Siapa yang jamin nanti kita hijrah? Faktanya ada banyak orang tua keladi, semakin tua makin jadi. Ada nggak orang tua masih menjudi? Oh ada. Ada nggak orang tua masih berzina? Ada. Bahkan jadi dekengannya orang-orang tua apa? Berbuat zina. Itu banyak ya ikhwah. Maka kita harus apa? Harus ada niat untuk perubahan. Kalau enggak maka kita apa? Salah arah. Dan perlu kita ketahui adalah jangan sampai hijrah kita itu hanya merubah penampilan. Zahirnya toh, ini salah arah. Kalau cuman kita fokusnya kepada penampilan, kalau laki-lakinya fokusnya jenggot, fokusnya cingkrang, jubah, itu suatu hal yang bagus. Nah, tapi masuk Islam itu bukan cuman sekedar merubah apa? Casing. Amaliyahnya perbaiki, akidahnya perbaiki. Jadi jangan cuman sekedar casing. Sekarang orang banyak sekali yang casingnya seperti kita, akhlaknya jauh. Jangankan cuman casing, ada orang amalnya bagus kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kepada manusia buruk. Letaknya di mana? Neraka. Karena yang namanya dalam agama Islam itu harus masuk Islam dalam posisi kafah. Apa arti kafah? Nyeluruh. Bukan cuma tampilan ya ikhwan. Nah, tampilan betul membantu kita, tapi nggak cukup sampai situ. Makanya disebutkan, masya Allah, para sahabat mengatakan anna imra'atan yuzkar anha min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada di zaman Nabi seorang wanita banyak sholatnya, rajin puasanya, sedekahnya masya Allah, orangnya orang yang royal, fulusnya banyak, dia kasih terus seperti itu. Ini kan sholat, puasa sama sedekah, ini kan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada satu hubungan yang buruk bagi dia, hablum minan nasya. Apa kata para sahabat? Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia zalimin tetangganya dengan apa? Lisan. Ghibah, namimah, fitnah. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita udah hijrah, harusnya jangan hobi untuk ghibah, jangan hobi untuk ngerumpi. Tahu aib orang, nggak perlu tahu kita, nggak usah disebar sana, dan nggak usah kepo. Ini penyakit kita ini, kepo yang terlalu apa? Besar. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Jawaban Nabi mengomentari ini wanita simple. Kata Nabi, hiya finnar. Letaknya di mana? Neraka. Hijrahnya nggak total gitu loh. Nah ini bahaya sekali. Nah mulai sekarang ya ikhwah, jangan cuma penampilan, jangan. Kita malu kalau berjenggot, ngerumpi itu wallah malu, ghibah itu malu gitu loh. Allah malu banget, tabu bagi kita. Ngomongin fulan, ngomongin alan, ngomongin rumah tangga orang. Ustadz fulan berapa istrinya? Ini kan butuh nggak kita bicarakan itu? Nggak butuh. Fulan kenapa cerai dari fulanah, dari istrinya? Perlu nggak itu kira-kira untuk kita tahu? Nggak perlu. Ini kata para ulama, masya Allah. Kalau antum membaca kitab Qawaid Nabawiyah, kaidah Nabawiyah, termasuk kita itu meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat adalah kita tinggalkan khususiyatun nas, hal-hal privasi manusia. Kalau kita udah hijrah nih, yang bagian privasi manusia nggak perlu tahu kita. Nggak perlu tahu. Kalau bermanfaat silakan tahu. Fulan gimana dulu belajarnya, bagus gak dia belajarnya, apa motivasi yang bisa kita gali dari fulan dan alan. Ini bisa sekali, masya Allah. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif, untuk apa kita tahu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk menutupi apa? Aib kaum muslimin. Hatta kita tahu, sudah tutupi, kasih uzur. Nah ini ada beberapa hal yang kita ini hijrahnya nggak total. Akhirnya masih ghibah, cuman beda tempat. Dulu ghibahnya di kafe, sekarang ghibahnya di masjid. Di mana ghibahnya? Masjid. Na'udzubillah. Dulu dia ghibah, tapi sekarang juga ghibah, tapi lain tempatnya. Dan tempat masjid ini sangat tidak layak untuk digunakan untuk apa?
ghibah. Tapi ada, apalagi kalau ghibahnya pas i'tikaf. Pas kapan? I'tikaf, orang sibuk dengan bacaan Qur'annya, enggak dia ghibah. Insyaallah. Dan ini permasalahan kita yang ada ya ikhwah. Maka kalau kita sudah berhijrah, jangan cuma sekedar penampilan. Ada juga orang mengatakan, oh kalau kayak gitu penampilan nggak penting. Penting tetap. Karena penampilan ini kita a'ful liha, pelihara apa? Jenggot, perintah siapa? Rasul. Wallah penting ya ikhwah. Anda nggak pungkirin itu. Jenggot ini penting, minimal untuk menjaga haibah kita, wibawa kita. Ya ikhwah, antum berjenggot kayak gini, antum pergi ke konser, malu nggak? Oh Pak Haji konser. Pak Haji apa? Konser, apalagi kalau jenggotnya udah beruban kan? Ini wallah jaga banget gitu. Surban, makanya anak hatta ke pasar, wala ke masjid, anak jalan ke pondok mana, ke rumah anak nggak pernah lepas dari surban. Minimal anak pakai peci. Ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, anak selalu pakai apa? Surban. Ini surban, ini nggak mungkin belok ke tempat yang nggak bener. Atau mau kayak mana ini? Pak Ustadz kata dia, ke tempat A, ke tempat B. Ini selalu menjaga ya ikhwah. Jadi penampilan itu penting. Jilbab juga sama. Jilbab ini penting. Jadi penampilan penting, amaliyah zahir dan amaliyah batin juga penting. Jadi jangan sampai kita ambil yang ini doang, tinggalkan penampilan doang, tinggalkan apa? Amaliyahnya juga, akidahnya enggak. Semua, kalau orang-orang masuk Islam, kalau udah berhijrah, maka dia harus masuk Islam dalam kondisi apa? Dalam kondisi kafah. Dan hijrah yang benar, kita harus mulai dari apa? Tauhid. Yang kita tanamkan dahulu akidah, keyakinan kita. Jangan langsung membahas hal-hal yang ternyata itu terlalu tinggi bagi kita. Baru hijrah, pembahasannya poligami. Pincang nggak itu jadinya? Pincang. Istri satu aja belum, udah mikir istri berapa? Bukan dua, berapa? 4. Ini masalah ini. Dia nggak tahu aulawiyat, nggak tahu namanya skala prioritas. Ini hijrahnya orang-orang salah. Belum apa-apa Ustaz, jangan dulu tauhid Ustaz, langsung ke kitabun nikah. Loncat langsung kitab apa? Nikah dulu. Ya Allah, anak ingat banget. Dulu kami mondok. Insyaallah, anak mondok di sinilah, di Solo. Di Bukhari anak mondok. Ustaz Soleh Gunawan, anak nggak tahu masih di sini beliau kan, insyaallah. Kayak anak nggak tahu. Jadi belajar kitab Al-Wajiz gitu. Nyampe ke kitabun nikah, dilewatin kitabun nikah, nggak dibahas. Karena santri belum ada kebutuhan tuh apa? Nikah, langsung dilewatin. Beliau tahu skala prioritas, tahu aulawiyat. Lah, ini santri pondok gitu loh ya. Lah kita yang awam-awam belum apa-apa, kalau kajian akidah ngantuk. Tapi kalau kajian kitab nikah mentereng matanya, Masya Allah. Kalau akidah itu, apalagi kalau udah akidahnya tingkat tinggi, asma wa sifat, terlalu cepat apa? Ngantuk. Anda nggak tahu, mungkin bacanya bismikallahumma amutu wa ahya, sampailah akhirnya tertidur ya ikhwah. Nah ini hijrah-hijrah seperti ini salah. Kita mau nggak mau mulai dari tauhid. Lihatlah bagaimana para nabi. Nabi nggak akan membahas A, B dan C kecuali dimulai dari apa? Tauhid. 13 tahun nggak pernah istilah dibahas A, B dan C kecuali dominannya pembahasan akidah. 13 tahun Nabi di Mekah, semua rata-rata akidah. Antum lihatlah surat Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Kalau Madaniyah banyak ahkam, Makkiyah hanya banyak tentang masalah apa? Yaumul qiyamah wa yaumul ba'ats, tentang Allah azza wa jalla, azamatullah, kibriya Allah. Ini semua dibahas tentang hal-hal seperti itu, tentang Allah azza wa jalla, tentang bagaimana hari kiamat, tentang bagaimana azab-azab yang ada dan pahala-pahala yang ada. Ini dibahas semua akidah. Allah Subhanahu wa taala mulai dari hal yang penting. Nah kita usul salasah ngantuk, kita tauhid ngantuk, sedangkan inilah pondasi utama umat Islam. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya, sesembelihan saya. Ini sekarang KTP Islam, tapi nggak ngerti tentang Islam. Dia nyembelih hewan masih untuk penunggu pohon A. Masih ada nggak seperti itu? Masih. Dia kasih persembahan, masih kasih sesajen.
Untuk pohon A, batu B, kayu C, patung-patung seperti itu yang dia kasih. Sedangkan sesembelihan kita khusus untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. KTP-nya Islam. Wallah, KTP mereka rata-rata Islam. Wal Islamu an haula'i bari. Sedangkan Islam berlepas diri dari apa? Dari mereka. Enggak mau. Emang enggak bisa digabungkan. Ya Islam, serahkan semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang masih banyak kok masyarakat muslim dan bahkan anak-anaknya terkontaminasi. Kalau lewat pohon yang dikeramatkan, bilangnya apa? Misi mbah gitu kan. Mbah siapa? Mbah siapa yang kita minta misinya? Yang kita minta persetujuannya, mbah siapa? Hatta dia angker yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita bertempat di sebuah tempat yang baru, mau bermalam kah di situ atau singgah sebentar, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akidah yang diajarkan. Tapi sekarang hijrah ini udah terlalu banyak salah arah karena tidak dimulai dari apa? Dari akidah. Jadi hijrah itu kalau nggak mau salah arah, hijrah yang benar adalah hijrah membutuhkan ilmu. Harus sabar, banyak belajar. Bukan semangat buta. Jadi kalau orang berhijrah, perbanyak rajin ke majalisul ilm. Para pemuda kalau memang betul hijrahnya jujur, tapi di masjid nggak nampak menuntut ilmu, hijrahnya belum sempurna. Harus memperbanyak ilmunya, bukan semangat buta. Para pemuda semangatnya kuat, tapi apa yang terjadi? Hamasatun amya, semangatnya semangat buta. Ketika semangat buta yang terjadi tanpa didasarkan dengan ilmu, bisa buyar agamanya. Allah bisa buyar. Sekarang betapa banyak kerusakan-kerusakan terjadi, sebabnya apa? Semangat yang tidak dilandaskan dengan apa? Ilmu. Apalagi sekarang udah mulai muncul banyak sekali fitnah. Fitnah kepada pemerintahnya, fitnah kepada sesama tetangganya. Fitnah ini semua ujian akhir zaman. Dengan gampangnya para pemuda-pemuda hijrah katanya, tapi mencela tetangga sebelah, mencela pemerintahnya, penguasanya. Gampang banget sekarang. Sekarang yang ramai buah-buah apa yang manis. Itu udah jadi bahan lelucon di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Kalaulah ini masyarakat biasa saja, boleh nggak kita gitu kan? Nggak boleh. Apalagi dia memiliki apa? Memiliki istilahnya Allah kasih amanah dia sesuatu hal untuk memerintah. Wallah ini bahaya ya ikhwah. Dan kita ini kadang-kadang termakan sama hamasah amya, semangat buta. Kerusakan terjadi di mana-mana. Taib Ustaz, bukankah fulan zalim, alan zalim? Taib, kalau kita melihat kondisi seperti ini yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwah, kalau kita celah fulan wala alan, apakah mereka akan berubah? Kalau kita doakan mereka, bisa nggak Allah kabulkan doa kita? Bisa banget. Terus kenapa kita nggak mendoakan mereka, justru kita celah mereka? Oh enggak Ustaz, mereka kalau didoakan percuma, nggak akan apa? Tidak akan berubah. Siapa bilang ya ikhwah? Masa sebanyak ini orang Indonesia berdoa nggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Masalahnya kebanyakan kita dominannya bukan mendoakan mereka, tapi apa? Mencela mereka. Hamasah amya, semangat yang buta yang terjadi. Maka di akhir zaman ini kalau memang kita betul-betul hijrah, maka semangat menuntut ilmu. Sekarang astagfirullahaladzim, anak mudanya saja nuntut ilmu tuh malas, belajar tuh malas. Akhirnya otak mereka tuh apa? Tumpul. Belum tahu sekarang ayat yang pertama turun untuk Nabi kita Muhammad SAW, ayat apa? Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Iqra itu artinya baca. Sekarang betapa banyak umat Islam yang membacanya. Hatta pemuda-pemuda yang katanya hijrah, berapa banyak mereka baca Quran? Atau berapa banyak mereka baca hadis? Atau berapa banyak mereka baca kitab-kitab para ulama? Berapa banyak? Oh enggak Ustaz, kami baca Al-Quran enggak lagi di mushaf. Kami pakai aplikasi Al-Quran yang ada di mana? Handphone, di smartphone. Cek durasi layar, berapa persen Al-Quran aplikasi terbuka, dan berapa persen aplikasi Instagramnya terbuka. Akan ketahuan.
Mana yang lebih sering dibuka? Kalau kata mereka, kami baca pakai apa? Pakai aplikasi. Faktanya masih banyak para pemuda-pemuda yang nggak membaca, semua hiburan isinya. Imma TikToknya, akhirnya tumpul ya ikhwah. Sekarang IQ kita ini banyak yang mandek. Karena udah masuk banyak sampah di otak-otak kita. Akhirnya scroll terus, semua scroll terus, semua scroll terus. Saking rusaknya, orang itu kapan notifikasi HP-nya bunyi langsung megang apa? HP. Saking udah rusaknya nih sekarang. Umat Islam ummatu Iqra. Kalau kita memang hijrah, perbanyak baca, gali terus, semangat menuntut ilmu. Dan jangan dikira kebiasaan membaca kitab itu kebiasaan orang-orang Jepang tok gitu. Oh enggak. Ulama dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang, kebiasaan membaca itu udah ada dari sejak zaman Nabi SAW. Padahal Nabi bisa nggak membaca? Nabi SAW bisa nggak membaca? Nggak bisa. Nabi nggak bisa membaca sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat yang Allah perintahkan bacalah. Antum tahu apa faedahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak bisa membaca? Kenapa Allah takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak bisa membaca? Hikmahnya besar ya ikhwah, nggak sembarangan. Taib, antum tahu Al-Quran Al-Karim? Al-Quran Al-Karim itu nggak ada yang ngalahkan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim kata mereka ini adalah buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi belajar dari orang penyair. Apa kata Allah SWT? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami enggak pernah ajarkan syair untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan enggak layak Nabi itu bersyair. Enggak layak Nabi belajar syair. Enggak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu hal yang sia-sia. Berarti ini mutlak wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa membaca, enggak bisa menulis, tapi bacaan atau kalimat-kalimat yang ada dalam Quran ini bagus sekali, menunjukkan itu mukjizat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, antum tahu alif lam mim sad qaf apa artinya? Yang tahu cuma siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi ada enggak faedahnya? Jangan antum kira Al-Quran ini nggak ada faedahnya. Setiap satu Quran itu semua ada faedahnya. Qaf, sad, terus apa lagi? Tad, sin, mim, alif, lam, mim, alif, lam, ra, banyak sekali. Ta, sin dan sebagainya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya ikhwah, Nabi SAW zaman dahulu kalau kita belajar bahasa Arab itu dimulai dari huruf hijaiyah. Dimulai dari huruf apa? Hijaiyah. Kita kalau dulu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Kalau kita baca sekarang a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, dan seterusnya. Nah kalau orang kita makanya baca alif lam mim dulu alama. Nabi SAW nggak pernah belajar bahasa Arab. Tiba-tiba ngomong qaf, tiba-tiba ngomong sad, tiba-tiba ngomong alif lam mim. Fata'ajjaba kuffar Quraisy. Kagetlah orang-orang apa? Kufar. Siapa yang ngajarkan Nabi SAW? Nggak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW mengucapkan sebuah ucapan kecuali itu wahyu murni dari Allah Azza wa Jalla yang diwahyukan untuk Nabi SAW. Ada ulama yang lain seperti Al-Imam Taimiyah rahimahullah mengatakan sad, terus juga alif lam mim. Itu artinya itu faedahnya menunjukkan tantangan untuk mereka. Yang namanya alif lam mim ini kumpulan huruf-huruf. Al-Quran itu terdiri dari huruf sad, terdiri dari huruf alif, lam, mim, terdiri dari huruf qafnya, kafnya, haknya, ya-nya, ainnya, sadnya. Buatlah hal yang sama. Bisa nggak? Gitu. Ternyata nggak ada yang bisa sampai sekarang. Berarti apa? Ketika Nabi SAW memerintahkan Iqra dan Nabi nggak bisa baca, berarti perintah membaca bukan hanya sekedar dari Nabi, tapi dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Pak, nggak mungkin orang nggak bisa baca tiba-tiba nyuruh apa? Baca. Memang Allah takdirkan Nabi ini ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ternyata Allah yang memerintahkan itu, bukan hanya Nabi, Allah yang memerintahkan itu. Makanya Allah sampai bersumpah, Nun, terus apa setelahnya?
wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Allah sampai bersumpah dengan apa? Penanya. Masya Allah, menunjukkan kita ini harus semangat mencatat. Kita kalau hijrah katanya, tapi nggak mencatat, salah nggak arahnya nanti? Allah salah ya ikhwah. Makanya ana sering nasihatkan kepada ummahat, bu, jangan pede banget sama suami, nggak ikut kajian, oh nanti disampaikan oleh suami. Pak, antum pulang ditanya sama istrinya, mas tadi apa kata ustadznya? Allahu a'lam. Ustadznya bicara 1,5 jam untuk nyimpulkan 5 menit tok, kita nggak bisa. Makanya kalau kita riwayatkan hadis kita insya Allah dhaif. Hadis kita apa? Dhaif. Dari 1,5 jam nggak bisa kita apa? Kita presentasikan lagi untuk istri kita. Padahal ada nggak kewajiban kita menyampaikan atau melindungi istri kita dari api neraka? Oh, ada. Antum tahu, Masya Allah, para laki-laki ini akan dituntut oleh Allah Azza wa Jal, oleh istrinya. Istrinya pada hari kiamat mengatakan, ya Allah, sesungguhnya suami saya la yu'allimuni wa la yu'addibuni, nggak ngasih saya ilmu, nggak ngasih saya adab, mikirnya cuma ekonomi kami doang. Innama kana ya'tina bi khubzis suq, yang dia pikirkan gimana dia bisa bawa roti pasar untuk kami. Yang dipikirkan oleh suami-suami saat ini, yang penting istri bisa makan, anak bisa makan, nggak mikirkan agamanya. Harusnya yang ngajarkan anak kita dan istri kita ilmu bukan orang lain, harusnya siapa? Diri kita. Masya Allah. Tapi sekarang kenapa kita nggak bisa presentasikan ilmu yang kita dapatkan kepada istri? Karena kita nggak apa? Mencatat. Nah, kalau kita memang serius hijrahnya ini, bukan casing-casingan doang lo ya, catat semuanya. Masya Allah. Ana punya kawan, Masya Allah, dulu di pondok, dia nih nyatatnya itu rapi, hampir setiap kata dari ustadznya cepet dia tulis, Masya Allah, bagus gitu. Dia catat, nanti ketika dia catatannya terlalu cepat, dirapikan lagi, Masya Allah. Dan ini sesuatu hal, semangat yang saat ini belum ada di kita. Kalau memang hijrah, ya serius. Dan kita tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i lo ya, ketika beliau belajar agama, beliau nggak mau salah arah lah. Beliau mencatat karena bahaya. Kita ini udahlah nggak mencatat. Apa kata Ustadz, nggak mudeng plus tambah tidur. Plus tambah apa? Tidur. Ini kan bahaya banget. Itulah yang terjadi saat ini kepada kita. Makanya ikhwan, nasihat anak, afwan, kalau antum nggak bawa pena, nggak bawa buku saat ini, nggak apa-apa, jangan tersinggung. Insya Allah ilmu tetap harus disampaikan. Ya kalau tersinggung pun ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak tersinggung ya kita nggak akan apa pernah berubah. Nggak apa-apa tersinggung. Ya sekarang aja nggak apa, insya Allah. Tapi apa? Kita rubah. Kedepannya catat. Sampaikan ke istri, dek, Masya Allah, ini ada amanah, Masya Allah, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk abang sampaikan. Duduk dulu sini, dek. Insya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata suami, kata abang selaku suami, kata Ustadz seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang tadi disampaikan Ustadz. Belum tahu kenapa Ustadz itu ilmunya banyak, kok kayaknya hafalannya luas. Karena mereka itu tertuntut untuk mengajarkan kepada umat. Kita ini kenapa ilmu kita itu lemah, hafalan kita lemah? Karena kita nggak tertuntut untuk menyampaikan gitu. Dan ternyata semakin kuat ilmu kita itu sebabnya jam terbang. Apa? Jam terbang. Dan bahkan ada penelitian, kuatnya hafalan seorang tentang ilmunya itu ketika dia presentasi untuk ngajar kembali. Dan itu terbukti ya ikhwah. Makanya kata Nabi SAW, satu ayat pun sampaikan ke orang. Cuman satu sampaikan ke orang. Bahkan apa kata Nabi SAW, ini kalau memang betul-betul hijrah kita dulu ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuman satu ayat, satu, nggak usah banyak, satu. Kita aja satu nggak bisa nyampaikan. Nggak usah jauh-jauh, hadis Nabi. Antum antum udah ngaji sunnah berapa tahun? Udah ngaji kita di masjid ini berapa tahun? Ada yang sampai 5 tahun? Ada yang sampai 6 tahun? Mungkin ada. Pertanyaannya sekarang, tanda tanya besar, berapa hadis yang udah kita hafal?
Ada Ustaz, satu baik, satu aja. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Kenapa kita hafal innamal a'malu binniyat? Karena ini yang sering kita sampaikan tuh kawan-kawan. Ingat niat ya akhi, innamal a'malu binniyat. Tapi yang lain nggak pernah dihafal, karena dia nggak pernah sampaikan itu. Nah, orang-orang yang hijrah, maka dia itu harus bertambah ilmunya, bertambah ketakwaannya, upgrade ilmunya. Masya Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan juga orang-orang yang dikasih apa? Ilmu, dengan derajat yang tinggi sekali. Dan antum tahu, kalaulah keutamaan ilmu cukup cuman satu doang, tapi keutamaan ini besar, maka itu udah cukup motivasi besar bagi kita untuk menuntut ilmu. Apa itu? Jadi pewaris siapa? Nabi. Orang ketika disampaikan ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi, stop sampai situ. Mereka nggak pernah sadar apa sih arti pewaris. Ya ikhwah, ana nggak akan bisa mewarisi harta dari antum, dan antum nggak akan bisa mewarisi harta dari ana. Kenapa? Karena antara ana dengan antum tidak ada kedekatan. Tidak ada kedekatan. Kita ini jauh ya ikhwah. Karena akhirnya nggak ada apa? Tidak terjadi satupun tawarus bainana, saling mewarisi antara kita, nggak bisa. Karena kita jauh. Tapi dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi nggak mewarisi namanya harta dinar ataupun apa? Dirham. Tapi Nabi warisin apa? Al-ilm. Kalau antum mau ada kedekatan dengan Nabi SAW, kita nggak bisa berharap kedekatan berupa nasab, nggak bisa. Dan ternyata itu pun dipotong. Nggak ada Nabi mewariskan untuk apa? Untuk ahli warisnya, nggak pernah. Dipotong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini nggak mulia karena nasabnya doang, enggak. Tapi karena apa? Ilmu. Maka kalau seandainya kita sadar dengan hal ini, kalau mau ada kedekatan, tuntutlah ilmu. Ini kalau orang-orang sudah apa? Berhijrah. Kemudian Masya Allah, hijrah juga yang benar, kita harus mengikuti manhaj yang mulia, manhaj para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang kita kenal dengan apa? Salaful ummah, umat yang terdahulu, 3 generasinya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasi saya. Siapa mereka? Siapa generasi Nabi? Sahabat. Wallahi ya ikhwah, sahabat orang yang paling terdepan contoh bagi kita dalam segala aspek ibadah. Ibadah mencintai, ibadah solatnya, ibadah muamalahnya, semua. Hatta dalam bab muamalah yang ada ibadahnya, mereka paling tinggi kualitasnya. Tiru mereka, metode mereka pakai. Jangan menjauhi dari metode Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan antum jangan remehkan para sahabat. Masya Allah ya ikhwah, ana ambil contoh saja. Antum tahu Anas bin Malik? Ini termasuk pembantu kecilnya, bukan khadim gitu loh ya, bukan pembantu besar, pembantu kecil. Karena Anas masih apa? Anak-anak ketika itu. Ummu Sulaim datang bawa anaknya, Masya Allah. Siapa Anas bin Malik? Disodorkan ke Nabi SAW. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuk. Ini si Anas, jadikan dia pembantu. Suruh dia apa saja, perintahkan dia apapun, jadi pembantu Nabi SAW. Antum tahu apa yang terjadi? Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan yang saking ajibnya, ini ajib banget, dalam urusan cinta dengan barang pun sesuai kecintaan kepada Rasulullah. Maksudnya gimana? Gini, Anas pernah bercerita, anna yahudiyan da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Ada orang Yahudi ngundang Nabi makan sallallahu alaihi wasallam. Dia ini penjahit, khayyat, penjahit, ngundang Nabi makan. Nabi datang, Nabi penuhi undangannya, makan-makan. Ketika itu dihidangkan makanan yang ada dubbanya, yang ada labunya.
Nah, ini balik-balik lagi, anak sering tanya, labu itu buah atau sayur? Anak nggak tahu apa yang benar. Tomat buah atau sayur? Tapi buah tomat kan? Iya, kayaknya sayur tomat itu. Sayur, tapi kenapa buah tomat? Sama kayak labu-labu, kan nggak tahu buah atau ya ala kulil labu lah. Suka-suka antum aja udah. Anak nggak tahu, kayaknya buah ya. Oh, sayur labu. Oh iya, sayur labu. Oh iya ya. Oh iya. Baik. Labu ala kulil dubba. Jadi dihidangkan ada labunya. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Fatatabba'ad dubba yauma fatatabba'ad dubba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh makan lahap banget itu labu. Anas gak suka awalnya. Apa kata Anas? Fakuntu uhibbud dubba min yauma idzin. Sejak saat itu saya suka hobi makan labu. Insyaallah. Antum makan sama ustaz, makan jengkol. Antum nggak seneng jengkol, ustadznya seneng. Masya Allah, sejak hari itu anak seneng dengan jengkol. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Tapi kalau abah kita nih hobi jengkol karena abah kita makan jengkol. Kita makan jengkol karena ummah kita makan jengkol. Dan bahkan antum tahu ada makanan sebuah kaum yang kita nggak masuk. Contoh ulat sagu. Ulat sagu halal atau haram? Halal. Halal. Dan tinggi protein kan? Tinggi protein, halal. Tapi kenapa mereka makan? Karena abahnya apa? Makan. Karena kakeknya makan. Mereka cinta sama bapaknya, mereka cinta sama kakeknya, maka mereka makan. Di kami itu ada makanan namanya tempoyak. Antum tahu tempoyak? Durian yang diapain? Difermentasi. Durian difermentasi, antum tahu? Nggak semua orang masuk makan tempoyak. Tapi kenapa di masyarakat kami makan tempoyak? Karena abah mereka makan tempoyak, karena kakek mereka makan tempoyak, karena ibu mereka makan tempoyak. Orang yang mereka cintai makan tempoyak. Nah, kalau ustadz makan tempoyak, belum tentu kita makan tempoyak, karena belum tentu kita cinta dengan apa? Pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan pewaris Nabi, yang Nabi makan aja kita nggak mau. Contoh habbatus sauda. Banyak nggak dari kita nggak mau makan habbatus sauda? Banyak. Nabi udah kasih nih al-habbatus sauda dawaun min kulli da, gitu ya. Tentang masalah madu, banyak orang nggak bisa makan madu atau nggak mau makan madu. Padahal dia tahu Nabi ini hobi makan apa? Madu. Nggak usah itu. Kita baru lebaran. Nyembelih apa kita? Kambing. Nabi itu bukan makan sapi yang Nabi hobinya. Makan apa? Kambing. Sekarang nggak mau makan kambing. Takut apa? Kolesterol. Syaitan yang udah ngasih was-was. Ya ikhwah, itu sebenarnya enggak. Yang buat kolesterol itu bukan daging kambing, justru daging apa? Sapi. Antum cek aja. Semua ilmuwan dari kedokterannya mengatakan yang membuat potensi kolesterol dan sebagainya itu bukan daging kambing. Daging apa? Sapi. Cuman penyakit datang sebabnya sugesti. Nabi udah ngasih saran makan kambing berkah. Jangankan makan kambingnya, melihara kambing berkah nggak? Berkah. Anak ada domba, masya Allah. Anak pelihara domba juga, anak ada peternakan juga gitu kan. Ya kecil-kecilan kita punya. Tapi ala kuliah melihara kambing saja itu berkah. Kata Nabi, ittakhidhi ghanaman, wahai Ummu Hani, bukan laki-laki lah ya. Ummu Hani ini perempuan. Wahai Ummu Hani, peliharalah kambing. Ummahat pelihara kambing gitu loh. Ini apa? Perempuan diperintahkan, laki-laki nggak mau. Padahal apa kata Nabi SAW? Karena kambing itu terdapat apa? Berkah, sampai susunya berkah. Sekarang kita dikasih hadiah susu kambing yang fresh gitu loh ya, baru diperah. Belum tentu kita mau minum. Belum tentu kita mau apa? Minum. Nggak usah jauh-jauh. Anak berangkat umrah, masya Allah. Berangkat apa? Umrah. Kami mengunjungi tempat peternakan onta. Anak sampaikan, masya Allah,
kepada bapak ya Pak, Masya Allah, Nabi SAW pernah kedatangan orang-orang dari suku dari Uraina. Hadisnya dikenal dengan hadis Uraniyin gitu. Fajtawawul Madinah. Mereka pun akhirnya tidak cocok dengan cuaca Madinah, sakit. Rata-rata orang kapan umrah itu ketika Madinah tuh lebih ekstrim dibandingkan yang lain, dibandingkan hatta Mekkahnya. Madinah tuh lebih apa? Ekstrim, baik musim dingin atau musim apa? Panasnya lebih ekstrim di Madinah. Makanya namanya Madinah dulu itu bukan Madinah tapi apa? Yathrib. Yathrib ini tempat wabah gitu. Makanya sampai Nabi berdoa, ya Allah angkatlah wabah ini, pindahkan ke tempat A gitu kata Nabi sallallahu. Jadi tempat banyak wabahnya. Nah akhirnya orang-orang Uraina ini nggak cocok. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk minum dua hal, susu onta sama apa? Kencing onta. Jangan bicara kencing onta, nggak usah. Yang udah disepakati kalau kencing onta ini dikhilafkan oleh para ulama. Kita ambil aja yang disepakati kehalalannya. Apa? Susu onta. Di perah nggak ada yang berani minum. Enggak set geli, enggak set nanti bau, enggak ada minum dapat antum sampai berbuih-buihnya gitu ya. Kita minum bismillah, wallah zen Anda bilang. Tapi karena udah ditakutin sama syaitan dulu, nggak mau. Oh, kalau sahabat Nabi, jangankan diperintah, nggak diperintahkan pun mereka kerjakan. Ini hijrah, nggak diperintahkan loh ya, langsung mereka kerjakan. Sami'na wa ta'na. Antum tahu sahabat Nabi SAW lagi sholat nih, imamnya Nabi SAW. Nabi sebelum sholat nginjak kotoran najis. Datanglah malaikat Jibril ngabarkan bahwa saya di sendal Nabi terdapat apa? Najis. Nabi buang sendalnya SAW. Nabi lempar sendalnya. Tiba-tiba semua sahabat lempar sendalnya. Insyaallah lagi sholat. Akhirnya ketika salam Nabi katakan, ma ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Aku lihat kalian, kenapa kalian lemparkan sendal kalian semuanya di masjid ini? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laka fa'alqaina ni'alana. Kami lihat engkau lempar sendal engkau, ya kami lempar juga sendal kami. Cuman lihat belum disuruh, langsung lempar apa? Sendal. Kita Masya Allah udah diteriakin hayya ala sholat, nggak sholat. Belum tahu Masya Allah. Allah nggak cuma suruh hayya ala sholat, Allah suruh hayya alal falah. Datang ke rumah Pak Wali Kota. Sekarang siapa Pak Wali Kotanya? Masya Allah, iya. Datang ke rumah Pak Wali Kota semisal. Silahkan datang, ambil sembako sepuasnya. Datang nggak kita? Ana yakin rame yang datang. Mungkin berjejer itu. Yang ngundang kita Rabbul Izzati wal Jalalah. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi nggak ada yang datang, Masya Allah. Ini katanya hijrah, casing doang. Subuhnya payah, subuhnya susah. Kalau dibangunkan itu kayak di gempa bumi pun nggak bangun-bangun. Saking susahnya dia. Pemuda hijrah katanya. Makanya ada Masya Allah pemuda teriak, Free Palestine, Free Palestine, itu bagus banget. Tapi ketika kita lihat kondisi subuhnya nggak pernah nampak, apa yang mau dibebaskan? Antum tahu yang bisa membebaskan Palestina itu mereka-mereka yang nggak ketinggalan subuhnya. Yahudi itu bisa kalah ketika subuhnya itu sama seperti sholat apa? Jumatnya. Faktanya subuhnya satu soft, itu pun nggak nyampe satu soft penuh. Kayak gitu kita mau bebaskan gitu. Ini udah diikat oleh siapa? Syaitan. Dzaka rajulun bala fi udhuni syaitan. Ini orang udah dikencing oleh siapa? Oleh syaitan. Nah, jadi ala kulli hal yang seperti ini kita ikuti bagaimana manhajnya para salaful ummah meniru Nabi SAW. Itu kalau mau hijrah. Nggak bisa kita cuman circle luang dan sebagainya. Karena kenapa? Semangat itu kalau tanpa guru dan ilmu pasti salah arahnya. Cuman semangat buta. Apalagi sekarang ini banyak banget tokoh-tokoh agama yang ditokohkan, dikasih gelar suka-suka, Masya Allah. Apalagi dengan gelar-gelar kehormatan.
Hatta Nabi SAW sudah sabdakan, Allah ni enggak akan mencabut ilmu secara sekaligus, enggak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para siapa? Para ulama. Sampai enggak tersisa para ulamanya, manusia pun menjadikan tokoh-tokoh yang mana mereka ini orang-orang juhala, orang-orang jahil. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa apa? Ilmu. Semua dikatakan ustad, dikasih gelar ustad, nggak pernah mondok, nggak bisa bahasa Arab. Antum hijrah ke sana, apa yang antum ambil? Faqidu syai' ma yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa? Nggak bisa ngasih. Orang nggak punya ilmunya, apa yang mau dia kasih? Hijrah itu tentukan ini gurunya ini ada nggak ilmunya, hafal Quran nggak, hafal hadis nggak. Nggak bisa kita sembarangan ya ikhwah, apalagi nggak bisa bahasa Arab. Apa yang antum mau ambil? Apalagi kalau seandainya, masya Allah, antum tahu gelar kiai. Ini kan gelar kiai ini kan mulia kan. Sapi pun dipanggil apa? Kiai. Di mana itu? Oh iya. Anda nggak tahu sejarahnya kenapa kok bisa kayak gitu? Apa karena ngisi kajian sapinya? Masya Allah. Anaknya dipanggil Gus nggak? Ini ya ikhwah, sampai diambil berkahnya kotorannya. Apa yang mau kita ambil dari situ ya ikhwah? Dan ini manusia banyak sekali khurafat-khurafatnya. Kenapa? Gurunya ngambil berkah dari kotoran sapi. Akhirnya diikuti. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Bagaimana sering sampaikan pada ikhwah-ikhwah, sekarang nih tokoh-tokoh agama banyak yang nggak ngerti agama, ditokohkan, dikesampingkan. Yang ngerti agama ditutup mulutnya, ditutup, ditahan, nggak boleh apa berbicara dan sebagainya. Maka ketika kita tahu bahwasanya hijrah itu harus belajar, harus nuntut ilmu, carilah ulama-ulama yang rasih ilmunya, yang mendalam ilmunya. Minimal itu dia ngerti tentang Al-Quran dan juga hadis. Fahamnya Al-Quran dan juga apa? Hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada dai-dai yang suka menyampaikan hadis palsu, bahkan buat-buat hadis palsu. Rasul bersabda, barang siapa yang meninggal dan di perutnya terdapat kopi, pasti masuk apa? Surga. Ana hobi ngopi ya, nah. Tapi nggak gini-gini amat kita. Ana juga dulu punya usaha kopi gitu, kita jual kopi gitu, karena di tempat Ana itu di pagar alam gitu ya. Termasuk apa? Termasuk produksi kopi itu besar juga di sana. Di Sumatera Selatan juga ada Semendo dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata yang perlu kita ketahui ya ikhwah, nggak gini-gini amat kita. Tapi kenapa dia ditokohkan? Karena manusia yang mengangkatnya. Jadi ala kuliah, kalau kita udah berhijrah, tentukan ini, masya Allah. Oh enggak Ustaz, ambil baiknya, buang apa? Buruknya. Kita ini statusnya belajar. Kita nggak tahu mana baik mana buruk. Kalau antum bisa membedakan, oh ini yang baik, oh ini yang buruk, ya antum ngisi kajian. Kenapa kita nggak ngisi kajian? Karena kita nggak tahu mana baik mana apa buruk. Kalau kita dicekokin dengan hal-hal yang nggak tahu, kita juga nggak bisa membedakan mana hadis sahih mana hadis palsu kok. Jadi kalau disampaikan gitu, terima-terima aja, meneng-meneng wae gitu ya, iya doang, ya kan bahaya di situ. Maka kita harus apa? Harus pastikan gurunya memang berilmu dan ada kompetensinya, ada istilah berkompeten gitu dalam apa menyampaikan ilmunya. Na'amullah alam bisawab. Kemudian masya Allah, yang perlu kita ketahui adalah kalau kita sudah hijrah, maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu pemakan riba, taubat sungguh-sungguh. Jangan sampai terbesit di hati untuk balik apa? Makan riba. Ana pernah dapat cerita, masya Allah ya. Ikhwan tuh sampai nangis cerita ke Ana. Ustaz, Ana nih tinggalkan jabatan tinggi sebabnya kawan Ana, Ustaz. Kawan Ana nih udah ngaji sunnah kata dia. Ana tinggalkan kerjaan Ana gara-gara dia.
Antum tahu, nggak gampang Ustaz. Allah timpakan anak musibah A, musibah B, musibah C. Awalnya anak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba sampai di titik terendah anak kembali kepada perbuatan yang lama. Walaupun nggak sampai memakan riba lagi, tapi anak sampai minum khamr lagi, anak sampai main wanita lagi. Itu yang anak lampiaskan ketika anak terjadi perceraian dengan istri anak. Allah timpakan anak bercerai dengan istri karena istri nggak tahan sama ekonomi anak sampai minum khamr dan sampai anak akhirnya berzina, kata dia gitu. Antum tahu Ustaz, kata dia, yang lebih menyakitkan bagi anak, kawan anak yang dia pimpinan cabang bank ketika itu, keluar dia nasihatkan kawannya, kawan ini keluar, tiba-tiba dia balik kerja di bank ribawi. Ana wallah sakit hati Ustaz sama dia. Ana bilang, Pak, kenapa antum sakit hati? Nggak ngaruh dia balik lagi ke bank ribawi atau enggak. Kalau antum sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, dia mau balik lagi, penghasilan dia banyak, nggak ngaruh. Apakah dia balik ke bank ribawi akhirnya antum juga makan riba? Berarti antum nggak ada kesungguh-sungguhan. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ke seluruh kepada umat Islam, kalau taubat sungguh-sungguh. Kalau udah hijrah sungguh-sungguh, nggak usah mikirkan hal-hal yang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh susah. Allah nggak akan hapuskan dosa-dosa kita. Akhirnya balik lagi. Kalau udah hijrah, udah tinggalkan semuanya. Jadi anak bilang ke ikhwan itu, Pak, nanti anak ada kajian. Waktu itu anak ngisi di Jakarta, safar dakwah di Jakarta. Tolong antum datang, habis ini kajiannya pas relate sama posisi kita tentang masalah ujian datang setelah bertobat. Anak bilang, antum usahakan datang, anak akan banyak kasih motivasi tentang hal itu dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang enggak berat ya. Anak beberapa waktu lalu ke Pemalang gitu, ngisi kajian. Salah satu ikhwah termasuk jabatannya tinggi di salah satu di bank ribawi gitu ya. Dia cerita, Ustaz, anak ketika keluar dari bank ribawi, anak nggak sebut banknya apa ke antum. Beliau tinggal di Semarang, sekarang di Pemalang gitu. Ustaz, kondisinya berat bagian Ustaz. Tawaran tuh ternyata datang dengan bertubi-tubi. Bahkan ada kawan yang tahu ketika anak keluar, dia nawarkan dengan gaji yang berkali-kali lipat, kata dia. Beliau sebutkan gajinya, terlalu besar gaji itu. Sampai akhirnya istri yang mengatakan, Mas, habis ini jangan lagi pernah berangkat ke Semarang. Kalau beliau ke Semarang, biasanya ditawarkan sama kawan-kawannya pekerjaan yang lama. Ini ya ikhwah, kalau ada terbesit di hati kita, ketahuilah itu syaitan. Kalau sudah taubat, tinggalkan. Dan jangan dikira bertaubat nih gampang. Enggak, taubat tuh susah. Karena semua dosa itu ada efek candunya. Makanya ketika hijrah nggak gampang ninggalkan yang haram. Contoh zina. Orang kan ngiranya yang ada efek candu cuma narkotika. Oh enggak, semua dosa. Pembunuhan ada nggak efek candu? Ada. Buktinya di zaman Nabi pernah bercerita tentang seseorang yang membunuh 99 apa? Nyawa. Dilengkapkan dengan 100 nyawa. Terakhir dia bunuh ahli apa? Ibadah. 100 nyawa ya ikhwah. Sebejat-bejatnya orang masyarakat kita, insya Allah nggak nyampe 100 nyawa dia bunuh. Berarti ada nggak efek candu? Ada. Orang begal masuk penjara, keluar begal lagi. Berarti ada nggak efek candunya? Ada. Bunuh ada efek candu. Zina ada nggak efek candunya? Loh, ada efek candu zina. Jangan dikira nggak ada. Antum tahu hadis Nabi SAW ketika Nabi didatangi oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, idzanni bizina, izinkan saya untuk berzina. Ini kena orang kalau udah istilahnya maksiat syaitan datang, itu ada apa istilahnya, sampai jam berapa kita ini? Lanjut. Kabarnya nih kalau udah isya ya, kalau udah adzan, Anda nggak tahu sampai jam berapa? Jam berapa? Adzan dulu.
Fadul azan dulu. Azan dulu kan? Biasanya azan gimana Pak? Azan dulu, sholat langsung apa? Azan lanjut kajian. Azan dulu lanjut kajian. Azan dulu Pak, Masya Allah. Anak takut fitnah nanti masyarakat. Allahu Akbar. Biasanya sampai jam berapa sini Pak kajian rutin? 7.20 ya sudah. Taib. Ana minta izin 20 menit lagi insyaallah, nanti besok kita selesai. Taib, kita lanjutkan lagi. Jadi kita tuh harus tobat nasuha gitu. Karena nggak bisa kalau nggak sungguh-sungguh. Anda tadi katakan semua dosa ada apa? Efek candu. Hatta dusta. Kata Nabi SAW, Inna rajula la yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Orang itu dusta sekali. Kemudian apa? Wa yataharral kadhib. Dia kan terbiasa untuk apa? Dusta sampai dicap oleh Allah sebagai apa? Pendusta. Berarti dusta ada nggak efek candunya? Ada. Maling ada nggak efek candunya?
Loh ada. Bahkan ada istilahnya klepto kan? Koruptor. Kenapa dia bisa sampai 1 kuadriliun korupsinya? Atau bisa sampai 271 triliun? Atau bisa sampai berapa miliar dan sebagainya? Biasanya itu karena tumpukan-tumpukan yang sudah terbiasa bagi dia. Maka mau nggak mau, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menghilangkan efek candu ini dengan taubat yang sungguh. Nggak bisa sembarangan. Kalau ternyata kita ini mengambil hak orang karena ada kawannya, blokir kawan kita, tinggalkan mereka semua. Tawaran-tawaran itu tinggalkan mereka semua. Jangan hiraukan bisikan-bisikan syaitan, sayang, fulusnya sayang dan sebagainya. Lah. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja tinggalkan. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Fa innahunna yajtami'na ala rajulin hatta yuhliknahu. Tidaklah dosa-dosa kecil ini berkumpul di jiwa seseorang kecuali pasti mereka akan dibinasakan. Semuanya dosa-dosa kecil ya. Apa sih dosa kecil? Semisal banyak dosa-dosa kecil yang kita nggak sadarin. Itu kalau kita kerjakan terus-menerus, kita akan binasa. Akan apa? Akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau nggak mau istiqomah itu dibutuhkan ketika kita apa? Hijrah. Kemudian yang berikutnya adalah hijrah yang salah arah, ghulu dalam beragama. Ghulu. Apa arti ghulu? Berlebihan. Ghulu sama ulamanya, ghulu bahkan sama ibadahnya. Nggak boleh ghulu. Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian tuh umat yang tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Tengah-tengah saja sesuai dengan apa? Porsinya. Antum tahu insyaallah. Umat Islam sekarang saat ini ubtulu bil ghulu. Mereka diuji oleh Allah dengan sikap ghulu sama ustadznya. Antum silahkan cium tangan gitu ya ke ustadznya, ke ulamanya, tapi nggak boleh ghulu. Contoh ghulu yang pertama, antum tunduk badan, nggak boleh. Kita nyium tangan orang tua kita boleh, angkat tangan orang tua kita cium. Kaif halak Umi? Gimana, sehat Umi? Sehat. Cium tangannya, angkat. Jangan tundukkan. Ruku ini cuma untuk siapa? Allah. Jangankan ruku, inhina. Inhina ini gini. Setengah dari apa ruku? Inhina. Ayanhani lahu. Boleh nggak seseorang tuh inhina, nunduk sedikit untuk orang lain? Kata Nabi SAW, la, nggak boleh. Nggak boleh. Cium tangan boleh. Para sahabat Nabi SAW katakan, qabbalna yada Rasulullah. Kami cium tangan Nabi SAW. Tapi diangkat tangannya. Nggak boleh kita nunduk, ruku, apalagi sampai apa? Sujud. Nggak boleh. Itu ghulu namanya. Apalagi, Masya Allah, bukan cuma nunduk, udahlah nunduk. Ini nyari apa? Berkah. Masya Allah, nyari apa? Berkah. Antum dari mana tahu itu berkah? Kalau Nabi SAW memang betul berkah. Rambut Nabi berkah, keringat Nabi berkah, tangan Nabi berkah, semua berkah, tubuh Nabi berkah. Itu kalau Nabi SAW. Kata orang, Masya Allah, ini rambut Nabi, ini selendang Nabi. Kalau Nabi SAW, tubuh Nabi memang betul-betul berkah. Cuman siapa yang mastiin itu sehelai rambut siapa? Nabi. Iya kali rambut dia dipotong dibilang rambut Nabi. Masa, Masya Allah Pak, rambut Nabi sampai ke Indonesia. Ada nggak itu sanadnya kan kayak gitu? Buktinya mana, otentiknya mana gitu? Rupanya rambutnya keriting. Rambutnya apa? Keriting dan sebagainya. Bukan rambut Nabi SAW. Kalau rambut Nabi iya berkah. Cuman siapa yang bisa jamin? Untuk hal-hal yang kayak gini nggak perlu.
Sekarang kan orang banyak yang gulu, berlebihan banget gitu loh. Terlalu apa? Berlebihan. Nah, berlebihan ini nggak boleh. Hatta masalah ibadah. Ada sahabat Nabi datang ke rumah Nabi SAW bertanya tentang masalah ibadah Nabi SAW. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah mereka ini nggak ada apa-apa yang dibandingkan Nabi SAW. Maka tiga orang ini salah satu yang mengatakan, amma ana fa usalli wala anam. Saya akan selalu semangat sholat dan nggak tidur malam. Sholat malam suntuk. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumu wala uftir. Hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa. Aku nggak mau apa nggak puasa. Padahal puasa yang terbaik, puasa apa namanya? Daud. Hari ini puasa, besok apa? Nggak puasa. Orang yang ketiga, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya nggak akan nikah dengan apa? Perempuan. Kenapa? Karena dia menganggap salah satu penghalang dia dari ibadah apa? Istri. Betul nggak itu? Menurut sahabat ini iya. Atau mau kajian dilarang oleh siapa? Istri. Kajian terus, mas. Ana pernah. Insyaallah. Memang fitnah banget di sini. Jadi, ana punya ikhwah sering ikut ana gitu, kajian. Ana ke tempat A ngikut, ana ke tempat B ngikut, ana ke tempat C ngikut, selalu ngikut. Dan kajian ana tiap hari. Jadi ana jauh pun datang dia ke pondok ngikut ana habis itu. Kemana aja ngikut, ala kulli hal. Jadi sampai terakhir dia curhat. Ustaz, gimana istri ana ini Ustaz? Ana sebelum ini bertengkar sama istri ana. Kenapa, akhi? Istri ana ngomong, kajian terus sama Ustaz Amiri. Kajian terus sama Ustaz Amiri. Akhirnya kata istri ana, kalau kayak gitu udahlah. Abang nikah aja sama Ustaz Amiri gitu. Ini ucapan seorang apa? Istri. Dan istrinya bercadar. Dan dia nikah dapatnya dari mana? Dari masjid. Sama-sama rajin apa? Kajian. Fitnah nggak istri? Fitnah. Jangan antum kira nggak fitnah. Fitnah ya ikhwah. Antum mau kajian, perginya ke mall. Makanya istri antum, Pak, kalau udah mencak-mencak nggak jelas, jangan kebanyakan ke pasar, ke kuburan. Ingat apa? Mati. Aisyah ke kuburan juga, tapi nggak sering-sering, sesekali. Boleh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku masuk kuburan apa doanya? Kata Nabi SAW, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Antum hafal nggak doanya? Ketahuan nggak pernah ziarah apa? Kubur. Jarang ziarah kubur kita. Wallah jarang. Harusnya sering kita ini ziarah. Harusnya kita sering baca doa ini. Karena ingat apa? Mati. Tapi Masya Allah, ada beberapa wanita yang memang fitnah bagi ujian bagi apa suaminya. Termasuk tadi. Makanya ketika dia mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa, aku nggak akan nikah. Karena nggak mau dia. Nabi ketika dengar ucapan tiga orang tadi, Nabi langsung tegak di mimbarnya. Nabi mengatakan, kenapa aku mendengar kalian mengucapkan A, B, dan C? Nabi jelaskan, amma ana fa usalli wa anam. Saya sholat malam, tapi saya juga istirahat tidur. Wa amma ana fa asumu wa uftir. Aku puasa hari ini, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak. Wa amma ana atazawwajun nisa. Dan saya punya banyak istri. Berapa total semua istri Nabi? 11. Kita aja cuma 1. Pening bala kita. Nabi berapa? 11. Berarti 3 orang ini ghulu dalam beribadah. Apa? Ghulu. Sama juga kalau kajian. Makanya anak sering nanya, Pak, ini kajian sampai jam berapa? Kenapa? Kadang-kadang nggak apa-apa, Ustaz, lanjut lagi sampai jam 9. Ada ikhwan tanya, Pak, sampai jam berapa kita? Jam 9 Ustaz. Kaget ana. Serius sampai jam 9? Enggak. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti berlebihan. Bukannya malah semangat, malah bosan. Malah apa?
bosan. Antum tahu Masya Allah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Ibn Mas'ud ini retorikanya bagus, penyampaiannya bagus, ucapannya jelas, ilmunya banyak Masya Allah. Akhirnya murid-muridnya ngomong, ya Ibn Mas'ud, law wa'athana kulla yawm, cobalah nasihati kami, isi kajian setiap hari, jangan kelang-kelang gitu. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni illa karahata sa'amati alaikum. Bukannya aku nggak mau, tapi aku takut kalian bosan. Apa? Bosan. Kita kalau kajian sampai jam 9, kapan anak kesini lagi? Kapan-kapan? Nggak datang antum? Enggak jam 9 nanti selesai. Insyaallah. Apa? Atau enggak datang lagi untuk kedua kalinya kan. Tapi kalau sampai rutin nih, kajian rutinnya sampai 19.20. Tapi ya sudah, seperti biasanya. Suatu saat nanti anak datang lagi, antum tetap apa? Datang karena tidak apa bosan. Makanya jangan sampai hulu, berlebihan. Enggak boleh berlebihan. Ya sudah, sesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau 19.20 19.20. Kalau udah berlebihan, wallahi ya ikhwah, kata Nabi SAW, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Hati-hati kalian dari ghulu. Sebabnya kenapa? Orang-orang itu bisa binasa sebabnya karena berlebihan, capek. Makanya perintah Nabi saddidu wa qaribu. Ya sudah, lurus di atas jalannya, dekati dengan kesempurnaan. Sampai mana batasnya kita mampu. Kalau ternyata kita sudah mulai agak capek, stop, rehat sebentar. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian sholat ngantuk, perintah Nabi lanjutkan sholat atau tidur. Tidur, jangan dipaksa, ghulu namanya. Kenapa? Karena fa innahu la yadri madza yaqulu fi salatihi. Jangan sampai dia itu nggak sadar apa yang dia ucapkan ketika kapan? Sholat. Maka udah, jangan ghulu, gitu loh. Jangan berlebihan. Ini yang perlu kita apa? Ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, kalau kita ini sudah hijrah, yang perlu kita ketahui adalah perbaiki muamalah sama kita. Ukhuwah kita perjaga. Hubungan kita jaga. Jangan sampai, Masya Allah, hadis Nabi SAW beliau katakan, laisa bil mu'min, laisal mu'minu bit ta'ani wala la'an. Orang yang beriman itu bukan orang yang lisannya itu apa? Tajam nusuknya. Wala la'an, bukan orang yang tukang apa? Melaknat, menghina. Wal fahish wala badhi, dan juga bukan orang-orang yang lisannya keji ataupun berkata apa? Kotor. Enggak. Bersih lisan kita. Dan antum tahu muamalah yang paling baik yang harus kita jagalah amanah. Apa? Amanah. Kita nih kadang-kadang udah ngaji nggak tahu itu amanah. Kita hantam aja itu amanah. Karena ada satu hadis Nabi katakan, ini Masya Allah ya, hadis ini banyak masyarakat kita yang masih gagal, hatta mungkin mereka yang udah ngaji. Nabi katakan, man haddatsakum thumma iltafat fahiya amanah. Idza haddatsakum rajul thumma iltafat. Kalau ada orang yang berbicara kepada kalian, ketika dia hendak berbicara, dia nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri, maka apa kata Nabi? Fahiya amanah. Maka semua isi ucapannya amanah, jaga rahasia itu. Padahal dia nggak ngomong, akhi, jangan kasih tahu ya ini rahasia. Dia nggak ngomong gitu, cuma nengok kanan, nengok kiri. Akhi, kita ngobrol berdua yuk. Nengok kanan, nengok kiri, dia nggak ngomong ini rahasia gini, gini, gini. Maka kata Nabi, fahiya amanah. Oh, kalau kita udah dibilang, akhi, jangan ngomong ya ini rahasia, jaga ya. Apa yang terjadi? Dia manggil kawannya, akhi sini, ini rahasia, jaga ya. Nanti dia panggil lagi, akhi ini rahasia, jaga ya. Ujung-ujungnya jadi rahasia umum. Istilah rahasia umum itu cuman ada di masyarakat kita. Rahasia ini umum atau khusus? Umum atau khusus? Khusus. Tapi ada nggak di kita bahasa rahasia umum? Ada. Dan bahkan ember bocor gitu. Bocor aja. Makanya Masya Allah, ana mau tekankan kepada antum semua, jangan hobi curhat sama orang. Hatta dia udah ngaji.
Kadang-kadang kalau kita nggak bisa jaga sulit. Ada nggak Nabi SAW itu sahibus sir, penyimpan rahasia Nabi? Ada nggak? Ada. Antum cari orang itu. Jangan cerita ke siapa-siapa. Kenapa? Apalagi aib masalah rumah tangga. Jangan ngomong. Ummahat tuh tolong dijaga lisannya. Jangan ngomong A, B, dan C. Akhirnya nyesal kalau ternyata mau rujuk balik. Karena semua orang udah tahu apa? Aib suami. Ketika semua orang udah tahu aib suami, dia mau rujuk nggak bisa lagi, malu dia. Jadi kalau rujuk kena masalah sama masyarakat, tapi kalau nggak rujuk dia merasa kasihan karena toh istri suaminya udah tobat semisal. Penyesalan yang terjadi. Makanya apa kata Nabi SAW? Man somata naja. Siapa yang dia diam maka dia apa? Selamat. Kalau kita mau hijrahnya ini benar, jaga muamalah sesama kita. Jangan tukang ngomong. Udah, kalau hatta kita udah tahu kabar gitu loh ya, nggak usah disampaikan. Ada orang-orang kata Allah Azza wa Jal, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang hobinya keburukan tuh nyebar sesama kaum mukminin, maka apa kata Allah Azza wa Jalla, mereka mendapatkan adab yang pedih dari Allah. Jadi hobinya tuh nyebarkan obrolan-obrolan gitu. Ustaz ini fakta loh, fakta. Tapi antum tahu kalau fakta kita sebarkan apa yang terjadi? Ghibah. Kalau bukan fakta apa yang terjadi? Fitnah. Dua-duanya dosa enggak? Dosa, satu dosa besar, fitnah dosa besar yang lebih besar. Jadi apa faedahnya untuk kita sampaikan, untuk cerita ke A, ke B, ke C? Maka memang ada yang harus kita jaga ya ikhwah. Muamalah ini penting. Hatta kita udah ngaji, hatta yang kita udah duduk di majelis ilmu, kadang-kadang kita apa? Nggak sadar di sini betapa besarnya Allah kasih nikmat, kita sia-siakan. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling nggak suka mau tahu urusan rumah tangga orang, privasi orang. Nabi nggak suka itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kisah banyak sekali kisah. Nabi paling nggak, makanya ada namanya taghaful atau tajahul. Apa arti taghaful? Pura-pura nggak tahu. Tajahul tuh pura-pura nggak tahu. Antum kalau udah hijrah, antum nggak usah pengen tahu apa kota orang tentang ana. Orang lahir itu kalau dia udah besar pasti diomongin, pasti dighibahin, pasti difitnah, pasti nggak itu? Pasti. Ada sikap yang paling utama diajarkan para ulama kita, tajahul ataupun taghaful. Pura-pura nggak apa? Nggak tahu. Udah, nggak usah kepo banget apa kata orang tentang anda. Nggak usah. Dan kita nggak perlu kepo banget apa yang terjadi antara fulan wal alan. Nggak usah, tenang aja. Orangnya kalau tenang. Dan antum bisa ngukur orang yang baik itu yang mana? Yang paling baik diam ya. Kalau antum tahu ada orang bertikai antara A dan B, siapa yang baik? Antum cek yang paling baik, diam yang baik. Kenapa? Man somatan aja. Tapi kalau dia banyak A, banyak B, banyak C, banyak klarifikasi, itu orang nggak baik biasanya. Banyak ngomong orang nggak baik itu biasanya. Makanya usahakan jangan banyak klarifikasi. Nggak usah banyak klarifikasi, nggak usah. Terserah orang mau ngomong apa. Antum tahu Maryam? Antum kalau udah hijrah nggak usah banyak klarifikasi. Antum dituduh Wahabi semisal, udah nyantai aja, taghaful, maafkan mereka. Omongan manusia pasti ada. Antum tahu Maryam? Dituduh apa Maryam? Zina lah. Karena dia punya anak dari apa? Punya anak berupa siapa? Isa. Di zaman itu dituduh pasti zina. Nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Di zaman ini kalau ada orang hamil tanpa ada suami, tanpa ada akad nikah, pasti kita langsung bilang apa? Zina lah. Nggak mungkin datang dari Allah. Ya pasti tersangka lah laki-lakinya. Pak, nggak akan ada yang percaya. Nah di zaman Maryam itu gitu. Cobaannya, tiba-tiba Maryam hamil. Siapa? Isa. Padahal apa kata Maryam? Lam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Nggak pernah Maryam. Allah kasih ujian. Taib. Diusirlah Maryam. Tum tahu apa yang terjadi? Diusir oleh kaumnya, keluarganya, lahiran seorang diri.
Siapa yang bantu Allah Azza wa Jalla? Butuh makan. Orang lahiran nih butuh asupan gizi, makanya sebelum lahiran biasanya itu harus banyak apa? Energinya. Makan kurma, hatta makan es krimnya kalau terlalu kecil tubuhnya gitu dia. Memperbanyak apa? Kalori, energinya. Dan beberapa dokter anjurkan itu, memperbanyak energinya. Dan ketika dia energinya cukup, masya Allah. Nah, Maryam ketika itu nggak ada yang bawakan kurma untuk dia. Ada kurma ada, tapi masih di pohonnya. Kurma ini bukan kayak duren. Panennya dengan cara apa? Turun sendiri. Enggak, kurma itu cara manennya harus dipanjat. Orang hamil 9 bulan mungkin nggak manjat pohon sawit. Sawit kan didodos itu kan. Nah, ini kurma tuh mau nggak mau harus apa? Dipanjetin. 9 bulan manjat pohon kurma yang tinggi. Tuh pernah kan lihat pohon kurma? Bukan pohon sawit yang kecil, yang pendek itu bukan. Tinggi. Harus memang apa? Dipotong itu. Nggak mungkin seorang diri, tapi Allah yang bantu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkan pohon kurma. Nggak mungkin seorang diri pohon kurma. Pohon sawit aja nggak goyang kok. Pohon apa? Sawit nggak mungkin digoyangkan. Nah, pohon kurma juga sama. Antum coba aja 10 orang nggak akan goyang itu. Daunnya nggak akan jatuh. Susah jatuhnya pohon kurma itu daunnya. Baik, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kata Allah setelahnya? Wa quli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Kalau ada yang ngajak bicara kepada engkau wahai Maryam, katakanlah, katakanlah, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah untuk diam dan aku enggak akan berbicara satu patah kata pun untuk manusia. Tidak banyak apa? Klarifikasi, enggak banyak bicara. Hatta kita dizalimin, hatta kita diomongin. Kalau kita punya agama pasti diomongin. Kalau kita punya agama pasti diribahin. Kita punya agama pasti difitnah. Orang yang terbaik di zaman itu yang paling banyak apa? Diamnya. Inni nadartu lirrahmani shauman fala nukallimal yawma insiya. Terus gimana? Fokusnya kita bukan ucapan manusia. Fokusnya kita ridhonya siapa? Allah. Kalau kita udah hijrah nih, fokus ibadah doang. Antum tahu insyaallah Nabi SAW yang terjadi ketika Aisyah dituduh berbuat apa? Zina. Apakah Nabi ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D? Enggak. Padahal Nabi tahu Aisyah akan berzina, tapi Nabi nggak bisa membelanya karena belum turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum turun keterangan dari Allah Azza wa Jalla. Sampai turun namanya ayat bara'ah, pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Baru Nabi berbicara. Kenapa Nabi selamat? Nabi selamat sebabnya tidak berbicara di posisi yang genting pun. Nabi nggak berbicara. Sampai Allah perintahkan untuk berbicara, Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga bisa ya ikhwah. Kalau kita sudah hijrah, ini pasti omongan nih banyak banget gitu. Antum fokus saja beribadah. Fokus saja dengan menuntut ilmu. Orang mau ngomong apa terserah mereka, karena mereka punya lisan. Kita nggak bisa nahan itu, kita cuma bisa nasihatin. Nanti insya Allah, ana yakin ada zamannya mereka akan menyesal untuk apa ngomongin kita. Ada zamannya ikhwah. Mereka akan datang minta maaf nanti suatu saat. Itu sebabnya ketika mereka sadar bahwa kita kalau udah ngaji, perbanyak untuk sukut, untuk diam. Tidak apa banyak ngomong ataupun banyak klarifikasi. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Ini udah jam 19.20. Terakhir. Hijrah yang benar agar nggak salah arah, perbanyak doa istiqomah. Perbanyak doa apa? Istiqomah. Mungkin sebagian kita merasa pede banget gitu. Anak udah hijrah insya Allah aman. Enggak. Antum tahu ada ulama yang murtad? Abdullah Al-Qasimi contohnya. Ini orang di atas sunnah Nabi SAW. Ilmunya banyak. Bahkan dia membantah Syiahnya, Khawarijnya, Sufiyahnya, semua dibantah sama dia. Dan itu bantahannya penuh dengan hujjah dan barahin dengan ilmunya. Dan bahkan sampai dipuji oleh Imam Masjidil Haram di zamannya. Ternyata dia memilih murtad menjadi ateis, memegang apa? Keyakinan ateisme.
Dia mengatakan tidak ada Tuhan dan sebagainya. Bahkan di muqaddimah buku terakhir dia bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Syaitan. Itu Al-Qasimi, Abdullah Al-Qasimi. Namanya pun Abdullah masih. Apa Abdullah? Hamba Allah. Dan kita tahu hamba Allah Abdullah dan Abdurrahman ini nama yang terbaik. Ahabul asma ilallah Abdullah Abdurrahman. Namanya masih Abdullah Al-Qasimi, tapi hanya sekedar nama doang, hilang keistiqomahannya. Itu ulama. Apalagi kita yang udah hijrah bisa banget balik. Dulu hobi joget, dulu hobi musik, hijrah bisa nggak balik ke musik awal? Aduh, bisa banget. Bisa, sudah bisa. Ada seorang multazim masjid, orang pemuda Mesir, murtad sebabnya wanita. Bisa, apalagi kita. Makanya Nabi yang pasti istiqomah ya doa yang paling Nabi sering panjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama engkau. Ini penting kalau kita udah hijrah. Jangan pede banget sama iman kita, sama apa? Sama ngajinya kita, sama hijrahnya kita. Jangan pede banget. Apa kata Allah? Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki yang terpleset setelah awalnya kokoh. Ana ulangi, betapa banyak kaki yang terpleset yang awalnya apa? Kokoh. Dulu ada ikhwah-ikhwah yang udah ngaji dan bahkan rajin ngaji, tiba-tiba nggak nampak lagi. Sebabnya karena COVID. Ada nggak itu? Ada. Kita tahu mereka wajahan di wajin, kita jumpa face to face sama dia. Dulunya sering di masjid, tiba-tiba nggak pernah lagi nampak di masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kepleset setelah kokoh kata Allah Azza wa Jal. Makanya doanya kata Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan jadikan hati kami menyimpang setelah kami apa? Dapat apa? Hidayah. Makanya ucapan ihdinas siratal mustaqim, bukan kita minta hidayah baru, bukan. Kalau kita nggak kenal hidayah, kita minta hidayah baru. Tapi kalau kita sudah di atas hidayah, maksudnya apa? Arsyidna, kasih kami petunjuk ya Allah, petunjuk yang baru yang kita nggak ngerti. Tapi apa? Wa adim hidayatana, kalau kami udah ngerti hidayah tersebut, kokohkan kami di atas hidayah tadi ya Allah. Jadi bukan cuma minta hidayah baru doang gitu loh. Kalau kita jahil kita minta ilmunya, bukan itu doang. Tapi tetapkan di atas apa? Hidayah. Dan ini yang sulit ya ikhwah. Dapat ilmu baru itu tidak sesulit dibandingkan menjaga ilmu yang lama. Hafalan Quran, kalau antum pernah ngafal Quran, antum pernah ikut sama santrinya, hafalan Quran yang baru lebih gampang dibandingkan murojaah hafalan yang apa? Lama. Hadisnya juga sama, imannya juga sama. Dulu awal-awal ngaji semangat kita, Allah. Antum tahu ada hadis Nabi katakan, Masya Allah, inna likulli amalin syirrah. Setiap amal tuh ada masa semangat-semangatnya. Masya Allah. Awal kenal sunnah ngajinya semangat. Iya, kata Nabi, ada masa semangat itu ada. Wa inna likulli syirratin fatra. Tapi di masa semangat yang tinggi ada masa apa? Futur. Itu hadis Nabi SAW. Semangat sholat sunnahnya tiba-tiba nggak nampak lagi. Sholat rawatibnya nggak pernah nampak lagi. Nuntut ilmu dan sebagainya. Maka apa? Perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wallahu alam bissawab. Sebenarnya ada banyak ini, bersabar dalam proses perubahan, sabar. Terakhir boleh? Masih banyak soalnya ini. Taib, orang salah arah hijrah itu ketika nggak sabar proses. Taib, ana permudah lagi bahasanya. Orang itu pengennya hasilnya doang, tapi nggak mau apa? Proses. Sedangkan sudah menjadi sunnatullah, orang dapat hasil kalau ada apa? Proses. Taib, ya ikhwah. Berbicara tentang masalah proses, kita itu harus tanamkan proses kita itu nggak harus besar, kecil. Dan bahkan ini diakui oleh mereka-mereka yang kafir. Jangankan agama Islam, yang kafir pun percaya itu. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang berkesinambungan walaupun apa?
sedikit, kecil, nggak apa-apa, tapi kesinambungan. Dan ini diiyakan oleh mereka-mereka yang kafir. Dan bahkan ada sebuah buku berjudul Atomic Habit gitu. Tahu antum buku itu? Yang berbicara perubahan seseorang hasilnya besar ketika ada proses yang kecil, tapi berkesinambungan. Kalau mau merubah, sabar dalam proses. Kita ini astagfirullahaladzim, belajar bahasa Arab. Ketika dibuka, sini ada nggak bahasa Arab? Kelas bahasa Arab ada? Dulu. Ketika buka kelas bahasa Arab, banyak yang ikut. Tunggu aja 4 bulan. Insya Allah terjadi seleksi alam. Kenapa? Nggak sabar, pengen cepet bahasa Arab dalam tempo berapa bulan? 4 bulan. Santri aja bertahun-tahun. Itu santri yang bi'ahnya Arabiyah, yang lingkungannya lingkungan bahasa apa? Arab. Antum bahasa Jawa. Piro harganya berapa? Apa artinya? Piro harganya gitu kan? Itu kan bahasa Jawa. Antum lingkungan Jawa, pengen cepat 4 bulan bahasa Arab. Antum nggak sabar dalam proses. Kita pengen hasil, tapi lupa apa? Proses. Enggak. Dan bahkan dalam masalah dagang, usaha, bisnis itu gitu. Banyak orang fokusnya di hasil, lupa proses. Contoh, jualan, target kita jualan es nih semisal. Target kita sekian cup habis. Nggak dapet. Akhirnya yang ditinggalkan prosesnya, nggak lagi mau jualan. Ini salah. Padahal kalau hasilnya nggak dapat, dia fokuskan dengan proses. Ana yakin ada masa insya Allah dia akan dapatkan hasil. Bangun media, sering sampaikan ke ikhwah-ikhwah yang bangun media. Antum jangan berharap hasilnya pengen cepet ratusan ribu subscriber, ratusan ribu follower. Nggak itu yang kita cari ya ikhwah. Memang betul kita harapkan dakwah ini nyebar. Anda bilang, antum itu fokus ke proses. Nggak apa-apa, sampaikan, posting terus. Ada masa yang nanti kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Ustaz ini capek, hasil nggak dapat. Akhirnya apa? Nggak mau lagi dakwah di mana? Sosial media. Terlalu ambisi dengan hasil tapi lupa apa? Proses. Akhirnya prosesnya ditinggalkan. Ini nggak bisa kayak gitu ya ikhwah. Ini masalah dakwah. Makanya sering sekali Allah nggak hitung hasil. Sering sekali Allah hitung proses. Siapa nabi yang paling sedikit ulul azmi minar rusul? Nabi termasuk ulul azm. Yang paling sedikit pengikutnya siapa? Nabi Nuh. Padahal jangka durasi waktu dakwanya paling apa? Paling lama. Berapa tahun? 950 tahun. Pengikutnya cuman kata Ibn Abbas, tamanuna insanan, 80 manusia. Ya Allah, 80 manusia pengikutnya cuma Nabi Nuh. Cuma 80, 950 tahun. Kalau ana bisa ngumpulkan banyak orang kan kayak gitu, di berbagai tempat kita punya gitu yang ngikutin kita. Nabi Nuh. Tapi apakah Allah hitung 80-nya atau hitung prosesnya? Prosesnya. Walaupun sedikit hasilnya, proses yang Allah hitung akhirnya menjadi ulul azmi minar rusul. Menjadi rasul apa? Ulul azmi. Jadi prosesnya. Taib. Ketika mereka antum tahu yang membunuh 100 nyawa tadi? Hijrah kan? Proses hijrahnya apakah sampai ke hasil, sampai tempat tujuan atau enggak? Di tengah-tengah masih. Yang Allah hitung proses hijrahnya atau hasilnya? Proses hijrahnya. Allah wahyukan untuk tempat yang baik mendekat ke mayatnya, ke jenazahnya. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam apa? Surga. Yang Allah hitung proses atau hasil? Proses. Makanya yang perlu kita ketahui dalam hijrah mau berubah, yang kita rubah ini adalah prosesnya, pelan-pelan. Yang penting berkesinambungan. Ini yang mana sampaikan. Terus minta tolong sabar, wasta'inu bis sabr kata Allah. Bantu selesaikan urusan kalian dengan apa? Sabar bis sabr wassalah, dan juga bantu selesaikan perkara kalian dengan apa? Salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi perkara itu berat kecuali itu orang-orangnya apa? Khusyuk. Orang tuh banyak yang enggak sabar. Banyak yang enggak sabar. Bangun pondok,
Bangun apa? Sabar prosesnya. Jangan hasilnya dulu, udah jalan aja. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? At-tariqu ilallah ba'id. Jalan menuju Allah tuh jauh, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata beliau? Bukan yang penting bagaimana kalian sampai ke tujuan. Itu enggak penting. Yang paling penting walakinnal aham kaifa tamutu 'ala tariq. Yang paling penting gimana engkau mati di atas jalan itu. Bukan sampai atau enggak sampai, tapi apakah kita mati di jalan itu ataukah tidak, karena jauh banget gitu. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya masyaallah antum tahu ada seseorang yang di Madinah enggak ikut jihad. Ini kata Jabir mengatakan kami ikut jihad bersama Nabi SAW. Jalannya susah, lewati lembah, jalan yang sulit dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi katakan apa? Inna bil madinati nafaran ma salaktum wadiya wala ma qata'tum wadiya wala salaktum fajjan illa kanu ma'akum syarakukum fil ajr. Tidaklah kalian berjalan dengan jalan yang sulit, kalian berjihad seperti ini, motong lembahnya semuanya kalian lewati. Tapi di Madinah yang enggak ikut jihad sama kita dapat pahala yang sama seperti kalian. Apa sebabnya? Proses niat, bukan proses jalan, bahkan proses apa? Niat aja dihitung oleh Allah Azza wajalla. Hasilnya nggak ada dia berangkat jihad, enggak. Dari proses niat aja udah dihitung oleh Allah Azza wajalla. Berarti jangan terlalu ambisi dengan hasil, tapi dengan apa? Proses. Orang punya hasil yang besar tapi prosesnya nggak ada, hancur dia. Ada orang kaya tipikalnya dua, perintis dan pewaris. Ada orang kaya dari hasil warisan, nggak tahu proses ngelola harta, bangkrut dia. Dan terjadi ya ikhwah, seanak-anaknya CEO kata orang, kan, sehebat-hebatnya bapaknya gitu. Kapan anaknya ini pengangguran, nggak tahu ngelola harta, habis harta dia, digerus oleh orang, diambil oleh orang. Tapi ada banyak mereka yang dia itu muliakan dengan apa? Prosesnya. Dengan apa? Prosesnya. Akhirnya yang semiskin-miskinnya dia, anak CEO pun bisa kalah kata orang. Anak CEO itu bisa kalah sama apa? Prosesnya. Maka yang kita fokuskan proses, bukan apa? Hasil. Itu tahu insyaallah. Bahkan betapa banyak kita ini kan lakukan proses tujuannya untuk dapat apa? Hasil. Kadang-kadang yang kita cintai bukan hanya hasilnya doang, prosesnya pun kita udah cinta. Contoh orang berkebun. Orang berkebun itu yang dicari kadang-kadang bukan hasil panennya, tapi apa? Prosesnya. Sampai ini disebutkan dalam hadis yang sahih, insyaallah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis yang sahih, Imam Muslim. Nabi SAW katakan, jadi Nabi lagi kajian, di samping Nabi ini ada orang min ahlil badiyah, dari orang kampung, penduduk kampung, pedalaman. Tiba-tiba Nabi katakan, inna rajulan ista'adana rabbahu fil jannah. Ada seseorang di surga nanti minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam, untuk berkebun di surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alasta fi ma syi'ta? Bukankah engkau langsung dapat hasilnya? Ngapain bercocok tanam? Engkau mau berkebun nih, nanam semisal semangka. Alasta fi ma syi'ta? Bukankah engkau langsung dapat hasilnya semangkanya? Qala bala, walakinni uhibbu an azra'. Tapi saya cinta untuk berkebunnya, kata dia, untuk nanamnya. Apa kata Nabi SAW? Fabadara, dia tanam benihnya, tumbuh masya Allah, tumbuh hatta badara istiwa'u, sampai betul-betul kuat nih batangnya, sampai apa tiba-tiba langsung panen. Dan Allah jadikan ka'amthalil jibal, pohonnya, pohon buahnya itu sampai sebesar apa? Jibal, gunung yang besar. Apa kata Allah SWT? Dunaka ya bani Adam, ini semua makan buahnya. Fa innahu laisa yusbi'uka syai'. Tidak ada satupun kata rasa kenyang di surga. Silakan habiskan itu semua, insyaallah. Jadi dia senang bukan sama buahnya doang, tapi sama apa? Proses, sama prosesnya gitu loh. Senang dia. Orang sholat tujuannya dapat ridho Allah. Dia kadang-kadang ini bukan yang dia cari ridhonya Allah doang, proses sholatnya dia senang. Proses apa? Sholatnya. Kapan nggak sholat rasanya risau dia. Ada orang kayak gitu. Jadi yang dia cari itu bukan cuma hasilnya doang, tapi prosesnya. Akhirnya kata orang samping Nabi SAW yang dari Badi, ada yang dari kampung tadi, dia mengatakan itu tuh yang Nabi ceritakan adalah mereka dari kalangan Ansor. Fa inna haula'i min ahli zara'. Itu orang Ansor. Kenapa? Orang Ansor nih kebanyakannya petani.
Kalau saya ini peternak, karena dia ternak apa? Unta. Nabi ketawa sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikan wasallam. Antum tahu kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalaupun dia minta nanti di surga, proses untuk beternak Allah kasih izin. Insyaallah. Karena ada orang ketika dia beternak, dia nggak pengen hasilnya doang, tapi proses beternaknya dia senang, dia apa suka dan sebagainya. Jadi ala kulli kalau mau berubah, proses yang kita ambisikan itu bukan sekedar hasil tapi apa? Proses. Ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ana mohon maaf, dan ini enggak ada tanya jawab karena udah jam berapa? 7:30 dan ana minta maaf kepada antum karena udah melewati batas waktu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.